Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Jonas Baka dengan NIM H0712414031 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas buku saya dengan judul Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi dalam Bisnis Modern. Sebelum itu, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku ini yang berjudul Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi dalam Bisnis Modern dapat diselesaikan dengan baik, dan buku ini hadir juga sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya sistem informasi dan teknologi dalam mendukung proses bisnis serta menciptakan keunggulan bersaing di era digital. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pentingnya sistem informasi dalam mendukung proses bisnis serta menciptakan keunggulan bersaing di era digital. Ini ditujukan bagi mahasiswa, praktisi bisnis, manajer TI, dan siapapun yang ingin memahami landasan konseptual dan aplikatif dari sistem informasi dalam dunia kerja dan organisasi. Nah, yang pertama, lingkungan bisnis modern di era globalisasi. Konektivitas global dalam dunia bisnis telah mengalami transformasi besar akibat globalisasi dan revolusi teknologi, memudahkan perusahaan mengekspansi operasional ke berbagai negara dengan lebih cepat dan efisien. Juga ada dinamika pasar yang cepat, di mana perilaku konsumen dapat bergeser dalam waktu singkat seiring perubahan sosial dan teknologi menciptakan tantangan dan peluang baru. Dan ada persaingan antar global, di mana perusahaan dari berbagai negara bisa menawarkan produk atau jasa yang sama, memaksa pelaku bisnis untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Nah, di sini saya akan membahas teknologi informasi sebagai pilar infrastruktur bisnis. Yang pertama ada keamanan informasi, yang dimana sistem perlindungan terhadap ancaman digital, basis data dan manajemen data, teknologi penyimpanan dan analisis data bisnis. Yang ketiga, jaringan komputer, LAN, WAN atau internet untuk pertukaran data. Yang keempat, ada perangkat lunak, yang dimana sistem operasi dan aplikasi bisnis. Dan yang terakhir, perangkat keras seperti komputer, server, dan perangkat penyimpanan. Di sini pengaruh teknologi informasi dalam bisnis modern, yaitu yang pertama, transformasi digital. Organisasi telah beralih dari proses manual ke sistem berbagai teknologi, baik dalam kegiatan internal seperti manajemen, SDM, dan keuangan, maupun aspek eksternal seperti pelayanan pelanggan dan pemasaran digital. Contoh nyatanya seperti Amazon, Alibaba, dan Tokopedia. Itu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman konsumen yang cepat, mudah, dan personal. Perusahaan logistik seperti VTEX menggunakan teknologi pelacakan berbasis GPS untuk layanan transparan dan real-time. Kunci keberhasilan dalam suatu perusahaan itu yaitu sukses di era digital, mampu mengintegrasikan infrastruktur TI secara menyeluruh dengan strategi bisnis. Mereka tidak hanya mengefisiensikan biaya, tetapi juga menciptakan produk baru dan mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Maaf jika salah. Berikut dinamika perkembangan bisnis di era digital. Yang pertama, kemajuan teknologi. AI, blockchain, cloud computing mengubah cara bisnis dirancang. Globalisasi perdagangan bebas dan konektivitas lintas negara. Tuntutan konsumen seperti layanan cepat, personal, dan mudah diakses. Perubahan demografi dalam generasi milenial dan Gen Z membawa nilai-nilai baru. Di sini tuntutan bisnis modern. Yang pertama, kecepatan dan ketepatan respon.
Perusahaan dituntut mampu bereaksi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Waktu menjadi aset krusial. Organisasi yang lambat merespon kehilangan pelanggan, reputasi, dan peluang bisnis. Kemudian personalisasi produk dan layanan. Konsumen masa kini tidak lagi puas dengan produk massal. Mereka menginginkan produk dan layanan yang disesuaikan dengan preferensi pribadi. Teknologi memungkinkan perusahaan memanfaatkan data konsumen untuk menciptakan pengalaman personal. Keterbukaan dan transparansi di era digital menuntut perusahaan lebih terbuka dalam praktik bisnis. Konsumen ingin tahu dari mana produk berasal, bagaimana diproduksi, dan dampaknya terhadap lingkungan. Keberlanjutan perusahaan harus membuktikan bahwa model bisnisnya tidak merusak lingkungan, adil terhadap pekerja, dan berkontribusi pada pembangunan sosial. Konsep ESG menjadi bagian evaluasi kinerja perusahaan. Next. Teknologi strategis untuk bisnis modern. Yang pertama ada AI atau Artificial Intelligence. Untuk otomatisasi layanan pelanggan itu prediksi permintaan pasar dan personalisasi konten yang relevan bagi konsumen. Kemudian ada Big Data Analytics untuk memahami pola perilaku konsumen, mendeteksi tren pasar, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Berikut Cloud Computing untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi biaya dalam pengelolaan sistem informasi bisnis secara fleksibel. Kemudian ada automation dan robotik itu untuk mempercepat produksi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan akurasi layanan di berbagai sektor. Kemudian pentingnya teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, efisiensi proses operasional itu otomatisasi berbagai proses bisnis mulai dari akuntansi, pengkajian, manajemen inventaris hingga layanan pelanggan. Pengambilan keputusan berbasis data. Sistem informasi memberikan data real-time, terstruktur, dan mudah diakses untuk keputusan yang lebih cepat dan berbasis fakta. Kemudian peningkatan daya saing. Perusahaan yang mengadopsi teknologi dengan cepat memiliki keunggulan kompetitif, masuk pasar lebih cepat, dan merespon perubahan dengan lincah. Peningkatan pelayanan pelanggan, penggunaan chatbot, CRM, dan e-commerce memungkinkan layanan pelanggan yang lebih responsif, personal, dan berkualitas. Jenis sistem informasi dan fungsi bisnisnya seperti Transaction Processing System, itu fungsi bisnisnya tuh untuk mengelola transaksi harian atau penjualan, pembelian, dan gaji. Kemudian ada Management Information System atau MIS, itu menyediakan laporan, ringkasan manajerial. Kemudian ada Decision Support System, membantu keputusan semi terstruktur. Kemudian ada Executive Information System, itu memberi visualisasi data strategis untuk eksekutif. Kemudian ada Enterprise Research Planning, itu itu fungsi bisnis utamanya untuk mengintegrasikan seluruh fungsi dalam satu sistem. Kemudian ada Customer Relationship Management, itu untuk mengelola hubungan dan interaksi antar pelanggan. Konsep dasar dalam sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan atau memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi di dalam organisasi. Yang pertama ada data mentah, fakta yang belum diolah. Kemudian pemrosesan, transformasi data menjadi informasi. Ada informasi, data yang telah memiliki makna, dan ada keputusan, tindakan berdasarkan informasi. Kemudian sejarah perkembangan sistem informasi di era prakomputer sebelum 1940 itu sistem berbasis dokumen fisik atau manual dengan pencatatan dan pengarsipan tradisional.
Terus era komputer awal di 1940 sampai 1960 itu pemrosesan data elektronik dasar dengan komputer mainframe untuk kalkulasi numerik kompleks. Terus era sistem informasi terstruktur di tahun 1960 sampai 1980 itu lahirnya EDP dan MIS serta pengembangan sistem batch processing untuk bisnis. Kemudian era integrasi dan jaringan pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Munculnya ERP, client server, dan awal mulai internet yang mengubah landscape bisnis. Kemudian di era digital modern dari tahun 2000 sampai sekarang di 2025 ini itu dominasi cloud computing, mobile systems, AI, dan big data dalam sistem informasi. Kemudian komponen-komponen utama sistem informasi yang pertama itu perangkat keras atau hardware, yang dimana komponen fisik seperti komputer, server, perangkat penyimpanan, scanner, printer, dan perangkat jaringan itu termasuk dalam perangkat keras. Kemudian perangkat lunak atau software itu program atau aplikasi yang menginstruksikan hardware untuk menjalankan fungsi tertentu, termasuk sistem operasi dan aplikasi bisnis. Kemudian ada data, bahan mentah informasi berupa angka, teks, gambar, suara, atau video yang diproses oleh sistem. Kemudian sumber daya manusia itu termasuk dalam pengguna dan pengelola sistem, termasuk operator, analisis sistem, manajer TI, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada prosedur, yang dimana itu adalah aturan, kebijakan, dan langkah-langkah operasional yang mengatur bagaimana sistem informasi digunakan. Pentingnya sistem informasi bagi organisasi yaitu ketersediaan sampai 24/7 itu akses informasi kapan saja dan di mana saja. 60% efisiensi itu peningkatan rata-rata dalam produktivitas. 40% pengurangan biaya. Penurunan biaya operasional dengan otomatisasi. 85%-nya kepuasan pelanggan. Peningkatan dengan layanan berbasis teknologi. Kemudian struktur organisasi dan bagian-bagian utama. Setiap organisasi terdiri dari bagian-bagian utama seperti sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, pemasaran dan penjualan, teknologi informasi, produk atau operasional, penelitian dan pengembangan, serta manajemen puncak. Masing-masing bagian memiliki peran dan fungsi spesifik dalam mencapai tujuan bersama. Kebutuhan informasi di setiap departemen itu ada 3. Yang pertama, departemen SDM. Itu membutuhkan informasi tentang data karyawan, catatan pelatihan, kinerja kerja, absensi, pengkajian, serta perencanaan suksesi dan pengembangan karir untuk pengelolaan SDM yang optimal. Departemen Keuangan memerlukan data transaksi keuangan, arus kas, laporan neraca, laporan laba rugi, anggaran, serta perbandingan antara realisasi dan proyeksi untuk pelaporan dan strategi keuangan. Kemudian ada departemen pemasaran. Itu membutuhkan data pelanggan, tren penjualan, segmentasi pasar, efektivitas kampanye iklan, serta kepuasan pelanggan untuk strategi pemasaran yang tepat sasaran. Kemudian ada konsep sistem informasi berbasis komputer, yang dimana sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System atau CBIS adalah sistem informasi yang didukung dan dijalankan oleh perangkat keras komputer, perangkat lunak, basis data, jaringan komunikasi, dan manusia sebagai pengguna. Yang pertama ada input data, pengumpulan data mentah, kemudian pemrosesan, transformasi data menjadi informasi, penyimpanan database dan sistem manajemen,
kemudian output, informasi yang siap digunakan. Keunggulan sistem informasi berbasis komputer, yang pertama, kecepatan dan akurasi. Data dapat diproses dalam hitungan detik dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah, meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Kemudian efisiensi operasional, otomatisasi mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk tugas berulang dan administratif, memungkinkan fokus pada tugas strategis. Kemudian integrasi lintas fungsi, sebagai semua bagian organisasi dapat mengakses data yang sama secara real time, mendukung kolaborasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian kapasitas penyimpanan besar. Sistem komputer mampu menyimpan jutaan catatan transaksi dalam satu bisnis data yang aman dan terstruktur untuk analisis jangka panjang. Kemudian infrastruktur dan arsitektur teknologi informasi. Yang pertama, infrastruktur TI itu seluruh perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, fasilitas penyimpanan data, serta layanan pendukung lainnya yang digunakan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengolah sistem informasi dan mengelola sistem informasi dalam organisasi. Infrastruktur TI yaitu seluruh perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, fasilitas penyimpanan data, serta layanan pendukung lainnya yang digunakan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola sistem informasi dalam organisasi. Infrastruktur ini mencakup semua komponen fisik dan virtual yang menjadi fondasi teknologi operasional perusahaan. Kemudian arsitektur TI, kerangka kerja atau cetak biru, blueprint yang menggambarkan bagaimana infrastruktur dan sistem informasi dibangun, dikembangkan, serta diintegrasikan agar selaras dengan kebutuhan strategis organisasi. Arsitektur TI mencakup prinsip kebijakan dan standar teknis yang digunakan untuk membangun dan mengelola lingkungan TI. Kemudian komponen infrastruktur teknologi informasi, yang pertama ada perangkat keras atau hardware lagi, itu berupa komputer, server, router, perangkat penyimpanan, perangkat input atau output yang digunakan dalam pengolahan data untuk mendukung operasional bisnis. Perangkat lunak atau software, sistem operasi aplikasi bisnis, perangkat lunak produktivitas, dan alat pengelolaan basis data yang menjalankan fungsi-fungsi bisnis. Kemudian jaringan komputer dan internet, infrastruktur konektivitas baik lokal maupun global, termasuk jaringan nirkabel dan koneksi internet untuk komunikasi data. Basis data dan DBMS itu tempat penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses untuk kebutuhan operasional dan analitik organisasi. Pentingnya data dan informasi itu sumber data dan cara mendapatkannya. Yang pertama, sumber data internal. Data transaksi atau penjualan pembelian, data pelanggan, informasi kontak, riwayat, data operasional, produksi, stok barang, kemudian data keuangan, laporan laba rugi, arus kas, data SDM, absensi kinerja pelatihan. Sumber data eksternal, data pasar dari lembaga riset, data pemerintah atau statistik BPS regulasi, media dan publikasi, laporan industri, data kompetitor atau website, laporan, media sosial, dan ulasan pelanggan. Cara mendapatkan data. Yang pertama, observasi langsung, mengamati dan mencatat aktivitas operasional secara manual atau dengan
sensor otomatis untuk mendapatkan data primer yang akurat dari sumber langsung. Kemudian wawancara dan survei, mendapatkan data primer langsung dari individu atau kelompok melalui kuesioner atau diskusi terstruktur untuk memahami preferensi dan perilaku. Formulir digital dan aplikasi. Pelanggan atau karyawan mengisi data melalui sistem yang terintegrasi, memungkinkan pengumpulan data secara efisien dan terstruktur. Kemudian integrasi sistem. Sistem informasi dapat dihubungkan API dengan sistem lain untuk menarik data secara otomatis, mengurangi duplikasi dan meningkatkan akurasi. Keuntungan pendekatan database. Yang pertama ada reduksi redundansi data. Sistem database dirancang agar data tidak disimpan secara ganda, meningkatkan efisiensi penyimpanan dan konsistensi informasi. Kemudian konsistensi dan akurasi, karena tidak ada duplikasi, kesalahan akibat ketidaksesuaian data dapat dihindari dalam laporan keuangan dan inventaris. Kemudian keamanan data lebih baik, itu sistem database memungkinkan pengaturan hak akses sesuai peran, melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah. Kemudian pemulihan data efektif, itu database modern memiliki sistem backup dan recovery otomatis sehingga data bisa dipulihkan dengan cepat jika terjadi kegagalan. Kemudian proses data warehouse. Ekstraksi atau ekstrak data diambil dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Kemudian ada transformasi atau transform, itu data dibersihkan, disesuaikan formatnya, dan distandarisasi. Kemudian ada pemuatan atau load, data dimasukkan ke dalam gudang data untuk analisis. Kemudian analisis, data digunakan untuk pelaporan dan pengambilan keputusan. Di sini adalah proses data warehouse. Kemudian fungsi data warehouse. Sumber data tunggal menjadi single source of truth untuk seluruh organisasi, memastikan konsistensi informasi di semua departemen dan fungsi bisnis. Kemudian mendukung bisnis intelligence, itu menyediakan fondasi untuk analisis bisnis dan pelaporan strategis yang membantu manajemen memahami kinerja organisasi secara menyeluruh. Kemudian menyediakan data historis, itu memungkinkan analisis tren, proyeksi, dan pengambilan keputusan jangka panjang berdasarkan data historis yang komprehensif. Kemudian konsep pengetahuan data dalam sistem informasi. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman dan wawasan dari informasi. Informasi ya data yang telah diolah dan diberi konteks. Kemudian data, angka atau simbol yang belum bermakna. Pengetahuan adalah hasil sintesis dari informasi yang telah dikontekstualisasi, dianalisis, dikaitkan dengan pengalaman, serta diberi interpretasi sesuai kondisi tertentu. Pengetahuan bersifat lebih dinamis, abstrak, dan sulit ditransfer secara utuh dibanding data dan informasi. Proses bisnis, definisi dan karakteristik itu adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang saling berhubungan dan dilakukan secara berurutan untuk menghasilkan suatu output atau produk atau layanan yang bernilai bagi pelanggan atau pihak berkepentingan lainnya. Tujuan spesifik, yaitu setiap proses bertujuan mencapai hasil tertentu. Kemudian orientasi pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan internal atau eksternal. Terus dapat diukur efektivitas, dievaluasi berdasarkan kinerja. Kemudian urutan aktivitas, langkah-langkah sistematis dan logis. Kategori proses bisnis, yang pertama proses inti atau core business processes.
itu proses utama yang berhubungan langsung dengan penciptaan nilai dan interaksi dengan pelanggan. Contohnya termasuk proses produksi, penjualan, dan layanan pelanggan yang menjadi aktivitas utama organisasi. Proses pendukung atau support processes, proses yang mendukung kelancaran proses inti seperti perekrutan, pelatihan, akuntansi, dan manajemen TI, meskipun tidak langsung menghasilkan nilai bagi pelanggan. Proses ini sangat penting untuk operasional internal. Kemudian ada proses manajerial atau manajemen proses. Proses yang berfungsi mengendalikan dan memonitor operasi seperti perencanaan strategis, evaluasi kinerja, dan manajemen risiko untuk memastikan organisasi berjalan sesuai arah yang ditetapkan. Kemudian ada sistem pendukung proses bisnis. Berbagai sistem informasi telah dirancang untuk mendukung aspek-aspek tertentu dalam proses bisnis, mulai dari transaction processing system untuk transaksi rutin, kemudian ada manajemen information system untuk laporan manajerial, kemudian ada customer relationship management untuk hubungan pelanggan, supply chain management untuk rantai pasok, hingga enterprise resource planning yang mengintegrasikan seluruh proses. Kemudian nilai strategis ERP dan keunggulan kompetitif 30%, peningkatan efisiensi itu rata-rata penghematan waktu proses, 25% reduksi biaya, penurunan biaya operasional, 40% itu peningkatan akurasi, pengurangan kesalahan data, 30%-nya kecepatan respon, peningkatan waktu respon pasar. Sistem ERP mengintegrasikan seluruh aspek fungsional dalam satu sistem terpadu, menghilangkan sekat-sekat informasi antar departemen, kombinasi proses bisnis yang efisien dengan teknologi informasi yang tepat, menciptakan keunggulan kompetitif melalui otomatisasi, integrasi sistem, pemantauan real-time, kustomisasi layanan, dan kemampuan analitik prediktif. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Banyak kurangnya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.